Cara selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama Hikmah Halal Bihalal oleh Andre Guruta, Ketua Umum Pengurus Pusat Pondok Pesantren As-Adia Sengkang, Andre Guruta, Profesor Dr. K. Haji Nasaruddin Umar MA. Kepada Andre Guruta dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, suara-suara malaikat kecil ini sangat merdu kedengaran. Mari kita dengarkan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, gemanya sampai ke langit ketujuh ini. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, walhamdulillahilladzi an'amana bihadzal adyan wa yubayyinu laha tariqatuha wa maktubun fil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Bupati Wajo. Seingat saya sudah berkali-kali saya datang ke Sengkang, tidak pernah saya tidak berjumpa dengan beliau. Saya tahu beliau punya banyak acara, tetapi itu penghargaan beliau terhadap As-Adia. Maka hari ini pun juga ada 11 acaranya Pak Bupati. Beliau lebih menyempatkan diri untuk datang pada kesempatan ini bersama kita semuanya. Kita doakan semoga Pak Bupati beserta seluruh keluarga dan juga seluruh staf benar-benar diberikan kesehatan dan juga keteladanan kepada segenap masyarakat Kabupaten Wajo yang 2 hari yang lalu di Lapangan Merdeka kita peringati hari jadinya Wajo yang ke-624. Pak Bupati, doa yang disampaikan, doa yang dipanjatkan oleh malaikat-malaikat kecil ini, para santri masih kecil tidak pernah berdosa, begitu bangun tidur baca Quran, sampai juga pengantar tidurnya adalah Al-Quran, maka doa-doa mereka ini pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kita harus menghargai para malaikat kecil ini. Pak Bupati dan juga segenap para pejabat di lingkungan Kabupaten Wajo, Forkopimda, kalau ada kesulitan yang dihadapi masyarakat Wajo apapun, mintalah didoakan oleh para malaikat-malaikat kecil ini. Insya Allah akan dimudahkan seluruh urusan dan akan Allah berikan berkah. Yang saya hormati segenap para pejabat, Pak Kapolres, ya, dan juga Forkopimda yang lain yang hadir, dan yang saya hormati Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat As-Adia, Dr. K. Haji atau Ade Guruta Muhyiddin, K. Muhyiddin. Beliau ini adalah kandidat masa depan yang insya Allah akan diharapkan mengantarkan
melestarikan kepemimpinan Asadiyah untuk masa akan datang dalam kualitas yang istimewa insya Allah. Yang saya hormati para pimpinan pondok pesantren yang hadir dan juga yang sama-sama kita muliakan, segenap para alumni ya. Pondok pesantren di sini hadir tokoh-tokoh yang sangat hebat Bapak Ibu sekalian. Profesor Dr. Kamarudin Amin, Dirjen, beberapa kali Dirjen nih. Sekarang Dirjen Bimas Islam, Adinda Dr. Basnan, Adinda Dr. Mulawarman, dan banyak lagi profesor doktor yang pernah dicetak oleh Asadiyah, terutama yang hadir di sini juga dari Kalimantan Timur, karena acara ini dilakukan dengan Zooming. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hadir bersama kita di sini sejumlah tokoh-tokoh yang diperhitungkan secara atau di tingkat nasional. Bapak Ibu sekalian, hadir bersama kita juga sejumlah pejabat dan tokoh, ada para rektor, tokoh perempuan, tokoh pemuda, ya, kemudian tokoh-tokoh adat, lalu tokoh-tokoh masyarakat hadir bergabung bersama kita semuanya di rumah Allah, Masjid Raya yang sangat kita cintai ini. Apa tujuan kita hadir pada kesempatan ini? Ialah halal bihalal. Apa yang dimaksud halal bihalal? Ya, anak-anakku semua, kalau ingin dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, diam. Siapa yang ingin dicintai Allah? Siapa yang ingin dicintai Allah? Mari kita diam sejenak ya, anak-anakku semua. Terima kasih, terima kasih. Tanpa Anda minta itu sudah dicintai Allah. Apa artinya halal? Ada benang kusut yang terurai, itu namanya halal. Ya. Membuka simpul-simpul itu namanya halal. Halal itu dari akar kata halla yahillu, ya. Lawannya halal apa? Haram. Apa artinya haram? Tertutup. Jadi enggak boleh orang non muslim masuk di kota Mekah. Kenapa? Karena itu adalah tanah haram. Haram itu juga berarti apa? Tidak boleh mendekati, wala taqrabuz zina. Jadi anak-anakku semuanya, terutama Bapak Ibu, halal bihalal ini adalah kebudayaan Islam, produk murni Indonesia. Halal bihalal ini bahasa Arab yang tidak dipahami oleh orang Arab. Strukturnya tidak tepat, tapi ada historisnya. Anak-anak kauman Yogyakarta pada waktu itu diminta untuk membuat spanduk seperti ini. Ayo, pada tahun 1945 Bapak Ibu sekalian, diminta anak-anak muda kauman di Yogyakarta itu membuat spanduk. Ada seorang seniman membuat halal bihalal. Apaan tuh artinya? Halal yang pertama, alhamdulillah Allah sudah memaafkan seluruh dosa-dosa kita. Tapi Allah tidak kompeten memaafkan dosa antara sesama kita. Dosa vertikal kita dengan Allah sudah terampuni, tapi dosa secara horizontal antar sesama kita belum tentu diampuni. Dengan halal kita saling mengampuni, maka ringan beban rasa berdosa kita. Sedangkan halal yang kedua, karena pada hari Jumat Bapak Ibu, hari Jumat tanggal 9 Ramadan 1945 dideklarasikan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Halal yang kedua ini, mari kita saling memaafkan. Lupakan pengkhianat perang, lupakan mata-mata Belanda, mari kita kompak, mari kita bersatu membangun negara tercinta ini. Itu halal yang kedua.
Jadi perpautan antara agama dan kebangsaan itu makna halal bihalal. Sekarang kita sudah mengekspor kebudayaan Islam ini ke seluruh negeri. Asia Tenggara memperingati halal bihalal. Seluruh kedutaan-kedutaan besar Indonesia yang ada di luar negeri setiap habis lebaran seperti ini juga memperingati halal bihalal. Apaan tuh halal bihalal? Akhirnya ditiru juga oleh negara-negara lain. Jadi sekarang sudah waktunya Bapak Ibu sekalian, ya. Dulu kita belajar terhadap orang-orang Arab. Baru-baru ini kami ikut menerima bersama Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia di Istana Wapres. Ketua Asosiasi Ikatan Cendekiawan Dunia Islam pada waktu itu mengatakan begini, dulu orang-orang Indonesia datang ke Timur Tengah belajar agama Islam. Dulu bahasa Arab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk mengajari orang Indonesia tentang agama Islam. Sekarang harus dibalik. Orang-orang Arab yang harus belajar Islam di Indonesia. Buku-buku agama Islam yang berbahasa Indonesia harus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab untuk dipelajari oleh orang-orang Arab di Timur Tengah. Selesai tugasnya Timur Tengah, selesai tugasnya negara Arab untuk melahirkan Islam. Tetapi masa depan giliran Indonesia untuk mengayomi dan mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Kalau kita bicara tentang peradaban Islam di Indonesia, markasnya adalah pondok pesantren. Dan pondok pesantren yang paling besar sekarang ini di Indonesia adalah pondok pesantren As-Adiyah. 542 cabang, belum termasuk ranting. Sehingga kalau dijumlahkan itu mungkin lebih 1000. Didirikan pada tahun 1930 sebelum Indonesia merdeka. Makanya itu kita berobsesi pondok pesantren As-Adiyah ini akan menjadi kiblat pengembangan pondok pesantren di masa akan datang. Setuju anak-anakku semua? Dicatat oleh para malaikat di sini. Mau enggak pemimpin peradaban Islam di masa depan? Dicatat para malaikat di sini. Dulu pondok pesantren As-Adiyah ini dipandang sebelah mata. Tetapi sekarang dan akan datang pondok pesantren As-Adiyah itu harus menjadi sokoguru pengembangan pondok pesantren di Indonesia. Setuju? Subhanallah. Memenuhi syarat untuk itu Bapak. Tidak ada pondok pesantren yang menyebar seperti pondok pesantren As-Adiyah. Sampai ke Sandakan, sampai ke Tawau, Malaysia, dan beberapa negara-negara yang lain. Inilah As-Adiyah. Makanya itu izinkan saya memohon kepada Bapak Ibu anak-anakku semua. Mari kita mengirimkan doa kepada para pendiri dan pembina pondok pesantren As-Adiyah. Mulai Andre Guru Kiai Haji Muhammad As'ad. Meninggalkan seluruh keluarganya di Timur Tengah, di Saudi Arabia. Mewakafkan hidupnya dan dirinya mengembangkan pondok pesantren As-Adiyah di Sengkang ini. Disusul dengan Andre Gurta yang lain. Mari kita hibur rohnya almarhum Al-Maghfurlah. Semoga mereka tersenyum menyaksikan kita semua di sini. Mungkin rohnya mereka juga ikut mengintip kita di sini. Roh orang bersih seperti mereka-mereka sangat proaktif. Diberikan keistimewaan oleh Allah untuk bolak-balik mengintip alam fana di dunia dan alam barzah di alam barzahnya di sana. Bapak Ibu sekalian, mari kita berterima kasih kepada para pendiri pondok pesantren yang telah mengangkat Kabupaten Wajo ini
negeri atau suatu kabupaten yang sangat diperhitungkan di Indonesia ini. Kabupaten Wajo ini adalah yang paling banyak amalnya di Indonesia. Kenapa? Yang memberi makan ratusan juta warga bangsa Indonesia adalah para petani Kabupaten Wajo. Hasil pertanian terbesar di Indonesia dilihat dari segi tingkat kabupaten adalah Kabupaten Wajo tahun ini, Pak Bupati ya. Ya. Kita berterima kasih kepada Pak Bupati dan pemimpin-pemimpin yang membesarkan Kabupaten Wajo. Dilanjutkan dengan pengumuman dua dan tiga pada jenjang yang Kenapa? Karena ada ulama-ulama langit banyak sekali lahir di Kabupaten Wajo. Ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La mautu qabilatin aitarun alimin." Lenyapnya sebuah suku, lenyapnya sebuah etnis itu lebih ringan daripada Pak hilangnya Kamal, seorang ulama. mengganggu. Pak Kamal, dimut dulu. Satu etnik mungkin sampai 100.000 jumlahnya. Sedangkan satu ulama besar, kata Rasulullah, hilangnya seorang ulama itu lebih berat ketimbang hilangnya satu suku. Maka itu mari kita bacakan surah Al-Fatihah kepada almarhum Al-Maghfurlah, semoga mereka tersenyum menyaksikan anak cucunya dan kita semuanya hadir memadati masjid Istiqlal insya Allah akan jadi seperti Istiqlal ya. Masjid raya ini ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salih wa ila hadratil mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik Bapak Ibu. Kita luar biasa ya. Hadir bersama kita di tengah-tengah kita Pak Bupati. Dan ini ada guru-guru kita juga, Masya Allah, kita doakan semoga panjang umur Ibunda Guru Tahminah ya, dan guru-guru kita yang lain. Bapak Ibu sekalian, apa intinya halal bihalal? Yaitu silaturahim. Apa artinya silah? Para santri, dari akar kata mana wasilah itu? Ayo. Wasalah. Jadi istikakul kabir dalam ilmu syaraf itu kan, itu bisa kita lihat nanti itu seakar kata dengan sholat, to connect, melakukan konektivitas dengan berbagai pihak, itu namanya silah. Negatif dan positif ini kalau kita sambung, menyala lampu dan sound system berbunyi. Tapi kalau kita putuskan negatif positif ini, lampu mati, kedengaran enggak suara saya? Enggak kan? Berarti silaturahim itu menyambung tali kasih. Al-barakatuh fil jamaah. Kalau kita ingin mendapatkan berkah, seperti berkahnya Kabupaten Wajo, ini Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Kami pernah mendapatkan informasi, jumlah profesor yang paling banyak di Sulawesi Selatan ini adalah berasal dari Kabupaten Wajo. Itu ketua Kemawa di Jakarta. Jumlah yang paling banyak ulamanya, bahkan mengekspor ulama kemana-mana, adalah pondok pesantren As-Adiyah. Semua pondok pesantren yang lahir ya di Indonesia bagian timur itu adalah, atau katakanlah hampir semuanya dari pondok pesantren As-Adiyah. Ini satu bukti As-Adiyah itu adalah kota berkah. Ciri-ciri negeri yang berkah, ada mata air. Seperti di Mekah, ada mata air yang tidak pernah kering. Mata air apa itu anak-anakku semua? Air Zam-Zam. Ada seorang ilmuwan Belanda,
melontarkan suara, menembakkan suara dari permukaan sumur Zam-Zam. Dia ingin mengukur berapa kedalaman air Zam-Zam itu. Lautan yang paling dalam pun juga memantulkan suara bisa dideteksi. Tapi berjam-jam ditunggu pantulannya enggak ada. Pantas air Zam-Zam itu tidak pernah berkurang sedikit pun. Minyak diprediksi 200 tahun akan datang, minyak Saudi Arabia itu pun juga tidak pernah kering. Apa artinya ini? Jaminan Al-Quran alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kalaupun minyak nanti habis, maka cahaya matahari solar system itu nanti yang paling istimewa itu adalah mataharinya Saudi Arabia, terutama Mekah, Madinah. Itu yang disebut dengan alladzi barakna haulahu. Di mana kalimat la ilaha illallah itu bertalu-talu. Di mana orang itu banyak sekali sujud. Di mana banyak orang itu berselawat, maka di situ akan menjadi lautan berkah. Mau enggak mempertahankan Kabupaten Wajo ini sebagai lautan berkah? Mau enggak menjadikan Sulawesi Selatan ini lautan berkah? Mau enggak menjadikan Indonesia ini adalah lautan berkah? Perbanyak apa? Zikir. Negeri yang sering berzikir, para penghuni langit melihatnya itu adalah suatu bintang yang sangat terang. Ini ada satu tempat di Sulawesi Selatan ini, Masya Allah, terang banget nih. Oh, itu Kabupaten Wajo itu. Kotanya para wali, kotanya para alim ulama besar, kotanya para santri. Jadi Wajo ini bukan hanya terkenal di Indonesia, bukan hanya terkenal di dunia, langit pun juga Wajo ini terkenal. Mau enggak kita mempertahankan posisinya Wajo seperti ini? Mau? Mau atau enggak mau? Mau. Terima kasih Pak Bupati ya. Kita ingin bersama nanti Pondok Pesantren Asadia ini adalah menjadi trendsetter pengembangan pondok-pondok Asadia, pengembangan pondok pesantren yang akan datang. Insya Allah Pak Bupati, kalau pondok pesantren Asadia ini berjalan seperti roadmap yang pernah kita rencanakan, kami sangat optimis bahwa tidak lama lagi pondok pesantren Asadia ini akan menjadi trendsetter, penentu kecenderungan masa depan pondok pesantren di Indonesia. Mau enggak pondok pesantren kita seperti itu? Amin ya rabbal alamin. Jadi silaturahim ini sangat penting. Saya menganjurkan kepada seluruh komunitas Asadia, jangan mempertahankan kebencian di dalam dirinya sendiri. Jangan ada rasa dendam bermalam di kalbunya. Jangan ada pikiran kotor yang mengendap dalam pikirannya. Bersedia? Insya Allah. Jika ingin mendapatkan berkah, mari kita mempertahankan kualitas keimanan seperti ini. Bapak Ibu sekalian. Iya. Masih lanjut? Iya. Terima kasih. Anak-anakku semua, para malaikat kecil nih. Saya berharap anak-anakku yang tamat di Sanawiyah jangan lagi mencari sekolah lain, lanjut di Aliyah. Ini sekolah surga. Siapa yang mau masuk surga? Teruskan sampai akhir di titik terakhir. Anak-anakku semua para santri, saya tidak bisa melupakan pondok pesantren Asadia. Saya seperti ini itu karena pondok pesantren Asadia. Lebih banyak ilmu yang saya peroleh di pondok pesantren Asadia ini, mulai dari ibtidaiyah, sanawiyah, dan PG 4 tahun, dan juga PG 6 tahun. Yang paling saya sering gunakan itu adalah referensi yang kami pelajari dari Andre Gurta di pondok pesantren Asadia ini.
Maka itu ketika didaulat untuk menjadi ketua umum, saya sudah banyak jabatan, imam besar, ya, rektor Universitas PTIQ, ketua umum IPIM, ketua Asosiasi Imam Masjid Internasional, ya, banyak lagi. Tapi parenta andri guru maka ditogie, polo fanni, nareko parenta andri guru, wajib itu dilaksanakan. Bagaimana saya bisa menolak kalau andri guru yang mendaulat? Saya ingin kepada kita semuanya, ya, mari kita ungkapkan terima kasih ini kepada Pondok Pesantren As-Saadiyah. Dialah yang memberikan berkah. Saya ingin tanya kepada anak-anakku semua, danau yang paling besar di Sulawesi Selatan danau apa? Danau apa? Di mana tuh? Di kabupaten mana? Coba. Air itu sumber kehidupan. Jadi profesor yang terbanyak dan kiai yang paling banyak lahir di mana Bapak Ibu? Kabupaten Wajo. Semakin pintar dan semakin cerdas, semakin alim suatu daerah, maka akan semakin Allah akan menumpahkan rezeki berkah di dalam daerah itu. Maka itu kita menghimbau, berdatanganlah semuanya ke Kabupaten Wajo, bukan hanya mendapatkan ilmu tapi juga mendapatkan berkah. Bapak Ibu sekalian, silaturahim itu dengan siapa? Ayo. Bersilaturahim dengan siapa? Dengan sesama? Ya. Falsafahnya As-Saadiyah lebih longgar dan tapi juga lebih supel. Kalau di tempat lain hanya mengenal trilogi silaturahim, trilogi ukhuwah. As-Saadiyah punya 4 trilogi, punya 4 model. Siapa yang tahu trilogi ukhuwah? Ukhuwah yang paling kecil, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam. Yang kedua adalah ukhuwah imaniyah. Yang ketiga apa? Ukhuwah wataniyah. Ya. Yang keempat apa? Ukhuwah basyariyah. Yang kelima apa? Ini ciri khasnya As-Saadiyah. Ukhuwah makhluqiyah. Persaudaraan sebagai sesama makhluk. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kami sedang menyusun silabus Pondok Pesantren As-Saadiyah. Diharapkan silabus ini nanti akan dicontoh oleh seluruh pondok pesantren di Indonesia. Silabus pendidikan keagamaan kita masih bertolak pada buku-buku kitab kuning saja yang disusun 800 tahun yang lampau. Banyak perkembangan masyarakat, perkembangan alam semesta yang dulu tidak ada pada waktu penyusunan kitab fikih, sekarang ini bermunculan persoalan. Contohnya, kita kenal Daruriyatul Khamsah. Anak-anakku, apa yang dimaksud Daruriyatul Khamsah? Al-muhafadzatu alal apa? Al-muhafadzah ala din, memelihara agama. Yang kedua al-muhafadzah ala nafs, memelihara jiwa, nyawa. Yang ketiga al-muhafadzah ala nasab, nasal. Jadi memelihara genetik, keturunan. Yang keempat al-muhafadzah alal mal. Iya kan? Jadi ada adin, apalagi ada an-nafs, yang ketiga al-aqal, yang keempat apa? Al-mal, an-nasab. Jadi 5. Nah, kita perlu tambah
Yang perlu kita pelihara itu bukan cuma 5 itu. Itu produk-produk 800 tahun yang lampau. Kita perlu tambah maqasidus syariah yang satu, al-muhafadzah alal bi'ah. Memelihara lingkungan hidup. Dulu ketika dibangun disusun kitab fikih itu belum ada masalah soal lingkungan hidup. Tidak ada kehidupan tanpa memperhatikan lingkungan hidup. Ekosistem yang rusak itu akan menyebabkan cepatnya dunia ini kiamat, Bapak Ibu. Nah, ini harus kita lestarikan alam semesta ini dengan menambahkan satu konsep muhafadzah. Al-muhafadzah alal bi'ah. Insya Allah Wajo akan menjadi tuan rumah nanti, pondok pesantren nanti akan menjadi tuan rumah internasional. Bagaimana memperkenalkan al-muhafadzah alal bi'ah. Ditambahkan bukan cuma 5 yang perlu dipelihara. Jangan-jangan 6, memelihara ozon. Lapisan ozon yang lubang-lubang itu akan memperpendek usia manusia. Pondok pesantren Asadiyah harus menjadi imam peradaban dunia Islam modern. Setuju? Pak Bupati, ini jadi saksi Pak. Anak-anak yang kita akan cetak di Asadiyah ini adalah tokoh-tokoh nasional, bahkan tokoh internasional. Bersedia? Bersedia enggak menjadi tokoh internasional? Siapa yang mau jadi tokoh internasional? Naikkan tangan. Banyak banget. Ya Allah. Laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya. Setuju? Setuju? Mau? Amin ya rabbal alamin. Di sini dipenuhi malaikat. Ini rumah Allah dijaga malaikat. Semua keinginannya anak-anakku semua itu dicatat oleh para malaikat. Jadi silaturahim itu bukan hanya untuk orang hidup, orang mati juga. Mematahkan tulang rusuk mayat sama dosanya mematahkan tulang rusuknya orang hidup. Menginjak-injak makam perutnya orang sama sakitnya kalau menginjak perutnya orang hidup. Lihat dalam Riyadhus Shalihin, bacaan wajib kita di pondok pesantren. Walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Adam, apapun agamanya, apapun etniknya, apapun jenis kelaminnya, dan apapun. Pokoknya wajib hukumnya menghargai kemanusiaan. Humanity is only one, there is no colors. Kemanusiaan itu hanya satu, nggak ada warnanya. Kalau kita cubit orang lain, sakit nggak? Orang itu. Bukan yang dicubit orang Islam sakit, non Muslim pun juga, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha kalau dicubit sakit juga nggak? Sakit. Kalau kita dicubit oleh mereka sakit nggak? Ya sakit. Makanya itu Islam inilah agama yang paling eksklusif menghargai hak asasi manusia. Dalam kitab-kitab lain saya tidak pernah membaca ada kata Bani Adam. Walaqad karramna Bani Adam. Bahasa Arabnya karramah itu bukan faddalah Bapak Ibu. Kalau faddalah itu apa ya? Faddalah itu proven, puncak budaya. Tapi kalau karramah itu sakral. Allah mensakralkan anak manusia. Kalau ada mayat di Sungai Walanaika hanyut hanya karena pakai tanda salib, nggak apa-apa biarin aja hanyut. Ini bukan Islam. Berdosa seluruh perkampungan dilewati Sungai Walana kalau tidak ada yang mendamparkan mayat itu. Jadi hak asasi manusia dalam Islam bukan hanya menghargai hak asasinya orang hidup, tapi hak asasinya orang yang sudah wafat. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman, apapun keimanannya orang itu jangan dikorek-korek. Itu urusannya Allah. Nahnu nahkum bidawahir wallahu yatawallas sarair. Kita hanya menghukum apa yang tampak, urusan tersembunyi dalam batinnya orang serahkan kepada Allah. Maka itu pondok pesantren Asadiyah jangan terlalu mudah menyesat-nyesatkan orang lain. Setuju? Orang yang suka mencari kesalahan orang lain, orang itu pertanda masih harus belajar. Setuju? Kalau dia sudah mulai menyalahkan dirinya sendiri, sudah sedang belajar. Pantas semuanya gelap
Saya lupa kalau pakai kacamata riben. Gelap semuanya kan. Nah jadi jangan sampai kita pakai kacamata riben, kita menyalahkan orang. Orang itu bukan salah, kita yang pakai kacamata riben. Maka itu orang arif itu tidak pernah menyalahkan orang lain begitu gampang. Tidak juga suka menyalahkan dirinya melulu. Itu underconfident terjadinya. Orang yang arif itu ialah diam-diam menyelesaikan persoalan tanpa menepuk dada. Kalau ada orang menyelesaikan persoalan tapi masih menepuk dadanya, itu bukan orang arif. Kalau ada orang menyelesaikan persoalan tapi menimbulkan persoalan lain, itu bukan orang arif. Orang arif ialah orang yang menyelesaikan persoalan tanpa menimbulkan persoalan baru dan tanpa menepuk dada. Itu adalah yang akan dicetak oleh Pondok Pesantren As-Sadyah. Setuju? Masya Allah. Orang pintar di Indonesia ini banyak sekali. Tapi orang arifnya sedikit. Semua orang arif itu pintar. Tapi tidak semua orang pintar itu arif. Anak-anakku semua mau jadi orang pintar atau orang arif? Pintar atau arif? Amin ya rabbal alamin. Oh, luar biasa. Jadi kalau mencintai hadis Nabi, kalau mencintai Al-Quran, rajinlah bersilaturahim dengan orang yang sudah wafat. Manusia itu makhluk abadi. Apa yang dimaksud abadi? Diawali ketiadaan dan tidak akan pernah diakhiri ketiadaan. Sekali menjadi manusia, tidak akan pernah berhenti jadi manusia. Dia cuma pindah-pindah tempat kok. Transit dari gudang roh ke alam arham. Transit ke dunia ini, lalu transit di alam barzah, nanti transit terakhir di alam akhirat. Di neraka, para penghuni neraka teriak-teriak, ya laitani kuntu turaba, ya Allah aku lebih memilih untuk jadi tanah kembali daripada menjadi manusia. No way, enggak mungkin. Jadi orang yang tidak pernah bersilaturahim dengan orang yang sudah wafat, itu akan melakukan pembiaran, pemiskinan orang yang dicintainya di alam barzah. Kata Imam Al-Ghazali, coba kita lihat dan dasarnya juga ada dalam hadis. Orang yang sudah wafat itu sama kita di sini ini. Orang yang tidak pernah mendapatkan kiriman doa dari orang hidupnya, itu jadi pengemis. Menunggu hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Ada khutbah kedua yang dibaca oleh khatib. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Begitu wal amwat maupun yang sudah wafat diucapkan bagaikan anak ayam yang kelaparan ditaburi dengan benih. Rebutan mereka. Siapa itu rebutan itu? Pasti yang diperebutkan itu lebih sedikit daripada yang ditaburkan kan. Oh ya, ada bekas menteri, ada bekas presiden, ada bekas bupati. Kenapa? Dia nggak pernah didoakan oleh orang hidupnya. Orang yang tidak pernah didoakan oleh orang hidupnya itu manusia sial. Mau menjadikan orang tuanya manusia sial? Doakan kedua orang tuanya. Anak yang saleh menurut hadis Muslim, waladun saleh yad'u lahu. Anak saleh ialah senantiasa mendoakan orang tuanya kalau sudah wafat. Kalau ada orang yang mengatakan tidak ada hubungannya lagi orang hidup dan sudah mati, itu ingkar Quran dan ingkar sunnah. Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat. Ya. Wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Ada ayat, innallaha wa malaikatahu. Saya ingin tanya santri, yusalluna fi'il apa itu? Fi'il madhi atau fi'il mudhari? Mudhari atau madhi? Apa fungsinya fi'il mudhari? Menjelaskan peristiwa yang sekarang dan akan datang. Bahasa Inggrisnya tensisnya apa tuh? Present continuous tense ya kan? Menjelaskan peristiwa yang lalu, sekarang dan akan datang. Iya. Sudah berapa abad Rasulullah wafat? Siapa yang tahu? Lebih dari 14 abad. Ngapain Allah memerintahkan kita berselawat kepada orang yang sudah wafat? Apakah cuma Nabi saja?
Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah ahli warisnya Nabi. Kalau tidak ingin mendoakan orang mati, nanti kalau mati rasakan nggak ada yang doain. Itu pemiskinan tuh. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Jangan mengira orang yang sudah wafat itu mati. Dia mewakafkan hidupnya untuk agama Allah. Mereka tetap hidup. Inda rabbihim yurzakun. Di mata Allah selalu mendapatkan rezeki. Jadi rezeki itu dibutuhkan bukan hanya orang hidup seperti kita. Orang yang sudah wafat pun juga perlu Apa rezekinya orang mati? Doa. Kalau kalian anak-anakku tidak pernah mendoakan orang matinya, akan melakukan pembiaran terhadap orang yang paling dicintainya, menjadi pengemis. Mau nggak menjadikan orang yang paling cintai pengemis? Setiap habis salat 5 waktu, kirimkan surah Al-Fatihah, doa kepada orang yang paling dicintainya. Itu tradisi pesantren. Kalau ada nggak percaya, nanti kalau mati dia akan rasakan tuh. Nggak ada yang doain. Jadi pengemis. Ada kan? Wah, kalian bangga. Karena doa yang kita panjatkan itu bertajasud. Coba baca dalam kitab-kitab kuning. Ada kitabut tajassudil amal. Bab tentang penjelmaan amal-amal orang hidup untuk orang mati. Jadi kalau kita menziarahi makam, lalu mendoakan kepada Allah, jangan minta ke kuburan loh ya. Mendoakan kepada Allah tentang orang yang dimakamkan, itu berubah menjadi parcel yang menghibur orang-orang yang sudah wafat di sana. Jadi orang yang tidak pernah mendoakan orang matinya, nggak pernah dapat parcel dari orang hidupnya. Siapa yang malas mendoakan orang mati, nanti kalau mati malas didoakan oleh orang hidup. Apa yang kita tanam, itu yang kita panen. Nah, terakhir, silaturahim itu bukan hanya untuk manusia, pepohonan, binatang, benda mati pun juga. Pepohonan, pohon anggrek yang dipelihara oleh tuan dan nyonya, itu kembangnya lebih cantik daripada yang dipelihara oleh tukang kebun. Kenapa? Karena kalau tukang kebun itu yang penting honornya setiap bulan. Tapi kalau bosnya yang memelihara anggrek, itu bukan cari uang di situ, tapi dia cinta terhadap anggrek. Anggrek pun bisa menampilkan warna yang sangat cantik kalau dipelihara dengan cinta. Coba bayangkan kalau ada orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada babysitter, pembantu. Nanti anaknya kalau habis mandi, habis digosok, habis diparfum. Tapi kalau anaknya buang air, itu bukan anaknya. Mbak ini kotor nih. Nanti setelah mandi, oh ini anak saya. Itu bukan orang tua yang baik. Orang tua yang baik itu mau menjamah anaknya yang kotor. Hati-hati anak-anakku semua, jangan menjadi orang tua modern dalam arti mudirron. Hati-hati, modern itu bahasa Inggris, tapi bahasa Arabnya juga bisa kebalikannya. Mudirron, merusak. Mudirron, merusak. Modern, orientasinya positif. Satu saat Rasulullah SAW belusukan ke belakang Patir Sompok misalnya kan. Dia dipanggil-panggil oleh seekor kijang. Ya Rasulullah, tolong, kenapa? Apa yang bisa saya bantu? Tolong dibuka tali ikatan saya di leher ini. Emang kenapa? Saya baru saja melahirkan beberapa ekor anak, tapi keburu ditangkap oleh yang punya kemah. Saya tidak berhak untuk melepaskan engkau, kamu sudah miliknya orang lain. Saya berjanji Rasulullah akan saya kembali setelah memberikan makanan terhadap anak saya. Lari sekencang-kencangnya dan ditungguin Nabi. Tidak lama setelah itu lari dia kembali ke tempatnya Rasulullah. Ikatkan kembali tali ikatan leher saya ya Rasulullah. Anak-anakku sudah pada kenyang. Begitu diikatkan tali lehernya, yang punya kemah datang. Ya Rasulullah, ada apa? Aku datang. Ambil kalau kamu mau kijang. Kijang ini banyak kok. Enggak, ini kamu tangkap. Enggak, jangan menolak pemberianku ya Rasulullah. Ini penghormatan buat aku kalau engkau menerima.
Nabi sendiri yang menjinjing atau menenteng induk kijang itu sampai terlindung, katakan di balik Gunung Pesanggerahan, tempatnya Pak Bupati ya. Nabi berhenti di situ. Sahabat, kenapa berhenti ya Rasulullah? Dibuka tali ikatan kijang itu. Wahai sahabatku, kembalilah membesarkan anak-anaknya. Ya Allah, indah sekali. Terima kasih ya Rasulullah. Dilepaskan. Ia memberinya tidak tersinggung karena dia tidak dilihat. Ini Rasulullah. Ketika untanya dan kudanya, kendaraan dinasnya Rasulullah, diganti oleh yang lebih remaja, kata Rasulullah, coba lihat, menangis unta dan kudanya Rasulullah masih ingin digunakan menyampaikan keliling dakwah, tapi digantikan oleh unta remaja. Jadi silaturahim itu bukan hanya untuk sesama manusia, pepohonan, binatang, benda mati pun tidak ada benda mati. Saya ingin tanya kepada para santri, siapa yang merasa santri? Ada enggak benda mati dalam kamus Al-Quran? Ada enggak benda mati dalam kamus Al-Quran? Apa dalilnya? Banyak. Wa im min syai'in illa yusabbihu. Siapa yang hafal Quran? Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la ta'lamuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu apapun melainkan semuanya itu bertasbih kepada Allah. Hanya kita tidak bisa menyampaikan tasbihnya, mendengarkan tasbihnya. Apa namanya ini anak-anakku semua? Ini apa ini? Apa? Apa? Mimbar. Ada seorang ibu, ya Rasulullah, memalukan. Umat Islam sudah besar, masa batang kurma, pelepah kurma, ya, sederhana sekali panggung atau podiumnya. Boleh nggak saya gantikan mimbar itu dari kayu? Kebetulan budak saya itu adalah tukang kayu. Boleh, kata Rasulullah. Menjelang salat Jumat seperti ini Bapak Ibu, datanglah dua budak menggendong apa ini? Mimbar terbuat dari kayu. Kata Rasulullah, ayo kita bongkar mimbar tua ini. Alangkah kagetnya jamaah masjid. Mereka mendengarkan suara isak tangis di tempat onggokan bekas mimbar itu. Nabi pergi, ya. Hai sahabatku, apa yang engkau minta? Mau enggak aku tanam kembali di pinggir kali? Insya Allah atas izin Allah engkau akan hidup. Atau engkau akan nanti hidup di surga, buahmu akan dinikmati para penghuni surga. Jawabannya bekas mimbar itu bisik-bisik. Jamaah berdiri. Ya Rasulullah, jawabannya apa? Kata Rasulullah, dia lebih memilih untuk memberi makan para penghuni surga. Setelah sholat Jumat, sahabat yang bertanya tadi itu menggendong bekas mimbar itu. Ini bukan mimbar biasa. Dia bisa menangis, berkomunikasi dengan Nabi dan penghuni surga. Di depan Rasulullah dia gendong bekas mimbar tua itu. Dalam hadis Nabi, nanti dibuang setelah hancur bekas mimbar itu. Nabi menyaksikan. Ini artinya bahwa memelihara barang antik itu bukan bid'ah. Ada orang sedikit-sedikit bid'ah. Ya. Maradeka atau wajoe ada nana pupuan. Tidak semua adat istiadat itu harus dibongkar, harus dibuang. Adat istiadat orang Wajo insya Allah sangat islami Kak Bupati ya Pak. Ya. Memang ada yang syirik itu harus dibuang. Tapi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, pelihara. Nah. Sekali lagi anak-anakku semua, jangan menjadikan Sungai Walanai itu tong sampah umum atau WC umum kalau mau mendengarkan Rasulullah. La yubalu fil ma'ir rakid, jangan membuang sampah ke tempat yang tergenang seperti di Danau Tempe. Hadis lain, la yubalu fil ma'il jari, jangan membuang sampah di tempat yang mengalir seperti Sungai Walanai. Itu kata Nabi. Barang siapa yang menjadikan Sungai Walanai itu tong sampah umum atau WC umum, melanggar hadis Nabi. Santri harus jadi contoh. Jangan pernah membuang sampah ke tempat sembarangan. Setuju?
niat yang baik itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf ini Pak Bupati agak panjang. Saya sangat terharu menyaksikan begini banyak ya. Insya Allah anak-anakku semua nanti kita akan lanjutkan di pondok pesantren kita semuanya. Bersedialah anak-anakku untuk menjadi tokoh yang hebat di masa depan. Setuju? Para orang tua santri, masukkanlah anaknya ke pondok pesantren As-Adiyah. Dunia akhirat Bapak Ibu akan beruntung. Iya. Kami akan menyusun kurikulum bagaimana supaya pondok pesantren As-Adiyah ini sebanyak-banyaknya masuk jadi dokter. Iya. Supaya dokternya Islami. Setuju? Iya. Inilah Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya. Dan Pak Bupati, terima kasih atas kesabarannya menunggu materi yang panjang ini. Anak-anakku semuanya, ya, mari memperbaiki niatnya. Mari banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku rajin sholat tahajud, sholat duha, jangan ditinggalkan. Kalau bisa puasa Senin Kamis, sesekali sholat sunat tasbih, langganan kebaikan. Doakan orang tuanya, doakan pemerintah daerah, doakan bangsanya supaya kita menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Demikian Bapak Ibu sekalian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.